Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Ya. Baik, ya. Kita akan belajar tentang K3 di bidang konstruksi, memang bidang kita. Diharapkan Anda semua nanti ini mempunyai kompetensi, ya, betul-betul ya mengetahui dan bisa melaksanakan K3 di bidang konstruksi ini karena ini bidang Anda. Nah, di konstruksi ini semua akan dilakukan oleh siapa? Ada yang tahu? Di konstruksi ini untuk pelaksanaan K3-nya dilakukan oleh siapa? Sesuai dengan Permen 21 tahun 2019. Permen 21 2019 itu tentang apa? SMKK, Pak. Iya, tentang SMKK. Ya, tuh. Apa itu SMKK? Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Betul, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Baik. Ya. Nah, di Permen 21 untuk penerapan K3 konstruksi dilakukan oleh siapa? Ayo. Wah, Doni itu sekarang tampilannya baru nih, Doni. Doni mendengar saya nggak? Don? Ya. Hadir, Pak. Kamu tampilannya baru sekarang, Don. Baru apa? Rambutnya tambah panjang kamu. Apa main band sekarang? Ya, dikit-dikit, Pak. Oh, dikit-dikit. Ya, tapi jangan melupakan kuliah ya. Siap, Ya. Pak. Kalau di kampus kamu udah ditegur Pak Praganip kamu. Ya, Don, coba. Siapa yang melaksanakan K3 ini? Yang bertanggung jawab lah, yang melaksanakan ada semuanya. Yang bertanggung jawab di dalam pelaksanaan UKK di proyek konstruksi siapa? Oh, udah mau selesai kuliahnya K3 kok nggak tahu. Siapa yang tahu coba? Masa satu kelas nggak ada yang tahu? James tahu nggak James? Doni main QHSE band bukan, terus Pak. nih, nggak belajar nih Doni nih. QHSE bukan, Pak. Hah? QHSE. QHSE? QHS itu apa, Mas? Quality. Ya, kamu nyebut QHSE tapi nggak ngerti jangan-jangannya. Coba yang lain, yang sesuai dengan Permen 21. Kan ini pelajaran yang awal loh. Pelajaran awal kok nggak ngerti. Ayo, Aldina, tahu nggak? Fatia, siapa Mbak? Ya, ahli K3-nya, Pak. Ahli K3-nya. Ya. Kalau Brian, tahu nggak Brian? Halo Brian. Ya, Pak. Ya. Yang melaksanakan bertanggung jawab terhadap UKK itu bertanggung jawab keselamatan konstruksi di Permen 21 siapa? HSE-nya, Pak. Quality Healthy Safety Environment. Nah, coba ya. Ini saya cek beberapa dari Anda ternyata masih belum memahami. Makanya tolong dipelajari itu Permen 21 ya. Di dalam Permen 21 itu penerapan SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi itu dilakukan oleh UKK. Tadi sudah saya sempat sebutkan. UKK itu apa? UKK itu kepanjangan apa? Mbak Sabila?
Bahasa gila UKK itu apa? Unit keselamatan kerja, Pak. Ya, kamu salah juga. Kamila tahu nggak Kamila? UKK itu apa? Kurang tahu, Pak. Duh, Desi. Kok pada nggak belajar gimana ini? Ayo Desi. Keselamatan konstruksi, Pak. Iya, unit keselamatan konstruksi ya. Nah ini saya minta Anda buka lagi ya. Buka lagi Permen 21-nya tahun 2019. Kita udah jauh loh, ini pelajarannya sudah segala macam. Tapi Anda masih banyak yang nggak paham. Ya. Oke. Ya. Kalau Mbak Sekar ada nggak nih Mbak Sekarnya? Iya, Pak. Oh ada, kamu kirain kamu nggak ada Mbak. Ya. Ada, Pak. UKK itu dipimpin oleh siapa Mbak? UKK. Ya. Ya, kita belajar ketika konstruksi, tapi kalau nggak ngerti personilnya kan repot juga ya. Padahal Anda mungkin nanti salah satunya personil situ. Ayo. UKK itu personilnya siapa? Mufli, tahu nggak Mufli? Coba. Ownernya, Pak. Owner. Nah, wah ini benar-benar pada nggak belajar nih. Angelin, coba. UKK itu siapa? Organisasinya siapa saja? Aduh, pada nggak tahu nih. Coba saya tanya sekarang. Siapa yang sudah download Permen 21? Coba angkat tangan. 1, Desi. Yang lainnya nggak ada? Oke. Terus, siapa lagi? Ya, Anda nggak download Permen 21 bagaimana? Padahal itu kan tugas yang pertama ya. Waduh. Ya, 3 orang tadi yang saya sebutkan, saya berikan penghargaan ya. Saya akan berikan penambahan nilai buat Anda. Coba sekarang dilihat ya Muflih. UKK coba tampilkan di saya share ya. Saya share Anda Anda jadikan co-host. Coba sekarang dibuka UKK-nya di Permen 21. Ada nggak Anda? Udah ada? Ada, Pak. Ya. Sekarang kamu saya jadikan co-host ya. Silakan kamu share, Mas. Ya, ini bagaimana? Ya, Anda share tuh yang UKK coba. Ini, Pak. Ya, kamu baca coba. Unit keselamatan konstruksi yang selanjutnya disingkat UKK adalah unit penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam pekerjaan konstruksi. Ya. Jadi itu yang bertanggung jawab. Sekarang UKK itu terdiri dari siapa aja? Kamu searching coba organisasi UKK.
Hmm? Ayo. Bentar, Pak. Coba tadi kembali yang tadi tuh organisasi UKK, terus sebelumnya, nah Ini, ini Pak. baca nomor 4 dibaca. Dalam hal pekerjaan konstruksi beresiko keselamatan konstruksi sedang dan besar, penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus membentuk UKK yang terpisah dari struktur organisasi pekerjaan konstruksi. Ya, tahu nggak nih maksudnya? Dulu udah saya jelaskan juga ini. Ayo, siapa yang tahu maksudnya? Wah, Anda nih. Dicatat aja lah ya, dicatat. Jangan sampai nggak tahu. Nanti ujian Anda pada nggak bisa tadi. Ya. Dalam proyek itu ada 3 organisasi. Ya. Khusus untuk perusahaan sebesar BUMN, ya. Khusus sebesar BUMN. Artinya BUMN dan swasta ya. Khusus untuk perusahaan sebesar BUMN itu ada 3 organisasi. Pertama adalah organisasi proyek. Ya. Organisasi proyek itu kan dipimpin oleh site manager ya. Dan manajer-manajer lainnya, seterusnya yang sudah Anda biasa kenal. Yang kedua, itu adalah organisasi UKK. Ya. Organisasi UKK itu dipimpin oleh ketua UKK. Dipimpin oleh ketua UKK yang terpisah dari organisasi tadi. Itu tapi ada di proyek ya. Jadi UKK ini organisasi tersendiri ya, terpisah dari organisasi proyek yang tadi ya. Dan di bawah UKK adalah anggota-anggota UKK. Nah, Anda itu nanti bisa sampai sini. Nah, ketua UKK itu bertanggung jawab terhadap direktur K3 ya, bertanggung jawab terhadap direktur K3 ya. Nah, direktur K3 bertanggung jawab pada direktur utama. Jadi kalau Anda meniti K3 mulai dari anggota UKK terus bisa menjadi ketua UKK, terus Anda bisa menjadi direktur K3, satu langkah lagi Anda jadi direktur utama. Itu yang harus Anda pahami. Maka Anda harus punya kompetensi semua di sini. Ya. Nah, organisasi yang ketiga itu adalah organisasi P2K3. Ya. Organisasi P2K3. P2K3 itu singkatan dari Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja. Ya. Dipimpin oleh Ketua P2K3, dibantu oleh Sekretaris P2K3, dan membawai anggota-anggota P2K3. Ya. Anda bisa menjadi ketua P2K3 ya. Kalau Anda menjadi P2K3 paling tidak jadi set manager. Karena ketua P2K3-nya boleh dirangkap oleh set manager. Ya. P2K3 bertanggung jawab kepada Dinas Kementerian Ketenagakerjaan. Itu ya. Ya.
Saya harapkan bisa dipahami. Ya, kalau P2K3 sekretarisnya harus ahli K3. Sekretarisnya harus ahli K3. Itu ya. Nah, sekarang siapa pimpinan UKK? Ayo, ada yang tahu nggak? Siapa pimpinan UKK? Ya, nanti kalau Anda ya nggak ngerti kan repot juga ya. Coba, siapa yang mimpin UKK sekarang? Ada yang bisa jawab? Sekar bisa jawab nggak, Sekar? Yang mimpin ketua UKK tadi, Pak. Iya, itu siapa? Ahli K3. Ahli K3 yang bagaimana? Coba, yang punya permen 21-nya dibuka. UKK dipimpin untuk konstruksi dengan skala risiko besar, dipimpin oleh Ahli K3. ya, kamu buka nggak permen 21-nya? Kalau nggak dibuka permen 21-nya nggak ngerti, kecuali kalau kemarin Anda catat semua yang saya sampaikan. Ayo, ada yang tahu nggak? Untuk konstruksi berisiko besar, ya, pemimpin UKK-nya adalah ya, Anda pada nggak buka permen 21 sih. Ayo, ada yang tahu? Nah, besok kalau ujian bagaimana nih? Yang sudah buka permen 21, udah dapat belum? Ini Pak, ahli K3 konstruksi Pak. Ya semua pasti ahli K3 konstruksi yang bagaimana? Coba. Yang buka permen 21 coba angkat tangan coba. Siapa yang buka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang lain belum punya. Ya, ya udah. Ya. Yang lain berarti belum download permen 21, padahal itu kan wajib download Anda. Ya. Coba dicari pemimpin UKK untuk bangunan berisiko atau konstruksi berisiko besar. Siapa yang sudah dapat? Ya. Kalau yang resiko besar di sini dibilangnya Pak, yang pertama ahli utama K3 konstruksi atau ahli media K3 konstruksi dengan pengalaman paling singkat 3 tahun. Iya, itu betul. Kalau yang level risiko sedang ahli media konstruksi atau ahli muda K3 konstruksi dengan pengalaman paling singkat 3 tahun. Ya. Kalau risiko kecil? Ahli muda K3 konstruksi atau petugas keselamatan konstruksi. Terus lanjutannya apa? Untuk menjadi petugas tersebut harus mengikuti bimbingan teknis SMKK. Untuk mendapatkan sertifikat. Ya. Udah, Pak. Ya. Jadi Anda itu ya, kalau hanya keluar dari Politeknik dapat ijazah, itu belum dikatakan kompeten. Ya, Anda harus punya pendamping ijazah berupa sertifikasi keahlian. Ya, jadi kalau Anda mau meniti di bidang K3,
Anda harus jadi paling tidak petugas K3. Kalau petugas K3 itu Anda harus ikut BINTEK, bimbingan teknis petugas K3 yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Ya. Kalau Anda ingin menjadi ahli muda K3 konstruksi, Anda ikut pelatihan ahli muda K3 konstruksi, terus uji kompetensi. Ya. Nah, saya dengar pada bulan-bulan ini ada uji kompetensi ahli K3 di Politeknik. Ya. Nggak tahu apakah Anda dapat undangan untuk ikut uji kompetensi apa tidak. Karena kalau Anda sudah ikut uji kompetensi dan dinyatakan kompeten, Anda nanti bekerja bisa menjadi ketua, ya, ketua UKK, ya, pada konstruksi berisiko kecil maupun berisiko sedang. Kalau Anda pengalaman 3 tahun di ahli mudanya, Anda bisa menjadi ketua UKK. Ya. Kalau Anda nanti meniti karirnya sampai menjadi ketua UKK di konstruksi berisiko besar, ya, Anda harus pengalaman 3 tahun di madianya. Artinya apa? Dari sertifikat ahli muda Anda tingkatkan ke madya. Anda tingkatkan ke madya, Anda pengalaman 3 tahun, bisa menjadi ketua UKK di level risiko besar. Atau Anda tingkatkan sampai utama. Ya. Nah, kalau sudah sampai situ, Anda satu langkah lagi sudah jadi direktur. Ya, dari direktur. Ya, direktur K3. Kalau sudah dari direktur K3, Anda satu langkah lagi direktur utama. Nah, itu harus Anda rintis mulai dari sekarang, ya, mumpung masih Anda muda-muda ini, Anda rintis. Ya. Baik, ya. Jadi, paham ya sekarang ya? Siapa yang memimpin UKK, ya. Khusus untuk bangunan berisiko kecil, pemimpin UKK-nya boleh dirangkap oleh pimpinan proyek. Ya. Kalau nanti ini Anda keluar Politeknik bekerja di daerah kabupaten, biasanya Anda langsung dijadikan pimpinan proyek. Ya. Kalau di kabupaten ya. Tapi kalau di kota atau di provinsi ya jauh ya. Biasanya pasti jadi anggota dulu. Ya. Ya. Paham ya semuanya ya? Khusus untuk yang bangunan konstruksi berisiko kecil, UKK-nya boleh dirangkap oleh pimpinan proyek. Kalau bangunan berisiko sedang, pimpinan UKK-nya, organisasinya UKK terpisah oleh organisasi proyek. Ya. Dan terpisah juga di konstruksi berisiko besar. Ya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jangan sampai nanti waktu di ujian ditanya nggak bisa. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Disampaikan? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ya silakan ditutup itunya, share-nya, Mas. Ya. Oke. Baik, saya akan share kembali. Ya. Ya. Nah, di sini ini adalah kompetensi Anda ya untuk K3 konstruksi. Ya. Jadi diharapkan Anda semua
bisa dapat menjelaskan tahapan pekerjaan dalam pekerjaan konstruksinya ya. Proyek konstruksi harus Anda tahu tahapan-tahapannya. Anda juga harus mampu mengendalikan sumber potensi bahaya pada umumnya yang berhubungan dengan sumber daya lingkungan proses dan proses kerja. Dan Anda harus mampu mengidentifikasi ya sebab akibat kecelakaan dan sakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Dan Anda harus mampu menetapkan tindakan evaluasi keefektifan daripada setiap pengendalian K3 prekonstruksi. Ya, sebelum jauh, saya masih tanya lagi nih sekarang ya. Masih tanya lagi supaya Anda betul-betul paham ya. Yang menjadi sumber potensi bahaya itu apa? Coba, di ujian juga sudah saya tanyakan. Yang menjadi sumber bahaya itu apa di dalam pekerjaan konstruksi? Sakila bisa jawab, Sakila? Yang pertama manusia, alat, material, lingkungan, sama proses atau metode kerja. Oh, betul ya. Bisa diteruskan sama Sofia? Dari sumber bahaya tadi itu ada jenis bahayanya. Ini sering saya ulang-ulang supaya Anda betul-betul paham. Sofia ada? Sofia? Di dalam sumber bahaya tadi ada jenis bahayanya. Apa, Mbak? Tahu nggak, Sofia? Sofia mendengar saya nggak? Halo, Sofia. Dengar, Pak. Oh ya. Jadi Anda tahu nggak? Di dalam sumber bahaya itu ada jenis bahaya. Ada bahaya energi, bahaya biologis, psikologi, listrik, mekanikal gitu, Pak. Maksudnya. Terus apa lagi? Jangan sampai ketinggalan karena itu harus kita identifikasi semua. Lupa catatan saya kurang lengkap berarti. Wah, kamu gimana? Coba Anissa, coba lengkapin Anissa. Mendengar saya nggak Anissa? Dengar, Pak. Ya, coba dilengkapi apa yang tadi Sofia kurang. Physical hazard, chemical hazard, electrical hazard, mechanical hazard, psychological hazard, biological hazard, sama ergonomik. Ya, betul ya. Itu ya, Sofia ya, dilengkapi ya. Jadi kalau kita udah tahu sumbernya, tahu jenis bahayanya, ya, jadi kita bisa mengendalikan. Ya kemarin ada tugas IBPRP itu harusnya udah terangkum semua itu di sana. Oke, ya. Baik, ya. Nah, ini adalah jembatan Holticam adanya di Kota Jayapura. Ya. Beratnya lebih dari 1000 ton. Anda bisa kebayang ya, sangat berat. Dan ini dibuat build up di Surabaya, di PAL Surabaya. Terbayang nggak kalau Anda sebagai pimpinan UKK-nya ya harus mengerjakan ini tanpa kecelakaan. Ya. Ini dibuat di pabrik. Jembatannya semua ini dibuat di pabrik PAL ya Surabaya. Membuatnya saja udah penuh risiko ya. Belum mengangkatnya sampai ke Irian, sampai ke Papua, melewati laut. Terbayang nggak itu kira-kira seperti apa potensi bahayanya ya? Apalagi di atas laut dengan gelombang yang besar. Kapalnya sebesar apa ini? Karena dibuatnya build up sampai Papua, tinggal diangkat, dipasang. Ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri ya. Dan ini adalah hasil karya putra-putra bangsa Indonesia sendiri tanpa campur tangan orang asing. Ya. Sebetulnya kita mampu memang. Ya. Sebetulnya kita mampu ya untuk melakukan ini asal apa? Diberikan kepercayaan.
Baik, maaf ya. Jadi ini pekerjaan yang luar biasa dengan risiko yang sangat tinggi. Kalau sampai ini dibawa oleh kapal ya, kapalnya oleng dan ini lepas masuk ke laut, siapa yang bisa ngangkat ya? Nah, ini makanya tantangan luar biasa ya. Di sini saya berikan uraiannya. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian dari kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasannya yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi, mekanikal, elektrikal, serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya dalam jangka waktu tertentu. Ya. Ini yang harus dipahami. Ya, ini filosofinya. Jadi Anda itu bisa nanti bekerja ya di sektor ini semua. Ya. Ini sekarang ini membutuhkan ya tenaga muda milenial seperti Anda ini bagaimana bisa mewarnai konstruksi ya, dunia konstruksi di negara kita ini ya. Nah, maka saya harapkan Anda betul-betul meningkatkan diri ya di sini ya. Kita lanjutkan ya. Di dalam SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pada proyek konstruksi ini ruang lingkup aspek K3 secara berkelanjutan pada proyek konstruksi itu terdiri dari tahap prakonstruksi. Ya. Tahap prakonstruksi. Ya. Artinya apa? Tahap prakonstruksi? Ada yang bisa tahu? Artinya pada tahap prakonstruksi apa? Ayo, siapa mau bisa jawab? Adila, bisa jawab nggak? Tahapan prakonstruksi itu? Tahap prakonstruksi itu ketika konsultan perencanaan membuat rancangan konseptual SMKK kajian atau perencanaan yang hasilnya dilanjutkan oleh konsultan perancangan, Pak. Ya. Yang menghasilkan kayak DED, Bill of Quantity, terus rancangan konseptual, rencana keselamatan kerja, metode kerja, dan ditentukan juga level resiko. Ya, ya. Ini kalau punya catatan ya Anda bagus ya, bisa jawab ya. Jadi tahapan prakonstruksi itu dilakukanlah pekerjaan perencanaan tadi ya, kata Adela ya. Itu kata Adela itu betul ya. Yang dikerjakan oleh konsultan perencana atau konsultan kajian. Menghasilkan rancangan konseptual SMKK perencanaan. Ya. Selanjutnya dilanjutkan oleh konsultan perancangan. Ya. Dalam K3 di sini sudah ditetapkan level risikonya. Jadi konsultan perancangan itu sudah menetapkan level risiko. Ada berapa level risiko? Ada yang tahu? Ada 3. Ya, apa Mbak Andini? Level risiko ada 3 apa saja tadi? Risiko besar, sedang, sama kecil. Ya, jadi di sinilah mulai ditetapkan bahwa proyeknya ini berisiko sedang, besar, sedang, atau kecil. Ya. Nah, konsultan perancangan menghasilkan perancangan konseptual SMKK perancangan. Ya. Terus tahap prakonstruksi selanjutnya adalah apa? Nih, yang gambar hijau. Ya, yang kotak hijau itu apa? Pelelangan. Ya. Pelelangan dilakukan oleh pelelangan dilakukan oleh siapa? Ada yang tahu? Pelelangan disampaikan oleh siapa? Mbak Dini tahu nggak? Mbak Desi. Mbak Dini. Mbak Desi.
Pelelangan dilakukan oleh siapa? Sama penyedianya, Pak. Yang pengen melakukannya, yang pengen membangun. Oh, Owner. coba. Doni bisa nggak, Doni? Don, kamu nyemak nggak? Kamu saya lihat nggak nyemak. Kamu kuliah tapi nggak konsentrasi kayaknya, Don. Apa yang ditanyakan tadi, Don? Tadi ini yang melakukan pelelangan, Pak. Ya, siapa, Don? Penyedia jasa, Pak. Penyedia pengguna. Ya, pengguna itu siapa? Owner, Pak. Atau pemilik proyek. Ya, udah nggak tahu nih. James, tahu nggak James? Halo, James. Halo, Pak. James? Ya. Apa, James? Yang melakukan pelelangan antara kontraktor sama antara apa? Kayak tender gitu nggak sih, Pak? Bagaimana ini? Panitia pelelangan bukan, Pak? Iya, yang melakukan pelelangan itu adalah panitia pelelangan. Panitia pelelangan untuk di pekerjaan pemerintah itu siapa namanya? Ayo. PK, Pak. Iya, apa itu, Mbak? Pejabat pembuat komitmen. Iya, pejabat pembuat komitmen. Ini yang harus tahu semua ya. Jangan sampai lulusan politeknik pelelangan ada yang mengerjakan siapa nggak ngerti. Ya. Kalau pengguna jasa, penyedia jasa itu sangat banyak sekali. Ya. Ya, satu kantor penyedia jasa itu ya, atau pengguna jasa itu ya mulai dari helper sampai direkturnya. Yang melakukan pelelangannya siapa? Ya. Jadi harus tepat jawabnya. Yang melakukan pelelangan adalah panitia pembuat komitmen atau PPK. Ya, itu kalau pekerjaan yang ada di lingkungan pemerintah. Kalau pekerjaan di swasta, namanya apa? Kalau di swasta misalnya Telkom mau bangun atau PLN mau bangun. Nah, pelaksanaan pelelangan dilakukan oleh siapa? Loh, kok malah nggak tahu? Tadi udah disebutkan tadi. Oleh siapa? Panitia pelelangan. Panitia pelelangan. Iya, oleh panitia pelelangan. Ya. Ya, Anda pun nanti bisa jadi panitia pelelangan. Ya. Anda bisa di mana aja. Jadi pekerjaan sipil itu sangat luas, sangat banyak lah. Ya. Kalau dikerjakan oleh Anda satu kelas ini aja masih kurang. Ya, masih kurang banyak. Ya. Jadi kalau sampai lulusan teknik sipil itu nggak bisa kerja itu aneh ya. Karena pekerjaannya itu setiap item-item kecil pekerjaan itu butuh orang sendiri-sendiri. Ya. Oke. Itu ya ruang lingkupnya. Ya, Anda bisa bekerja di tahapan prakonstruksi. Artinya Anda bisa bekerja di konsultan perencana. Anda bisa bekerja di konsultan perancangan. Anda bisa bekerja di pelelangan, ya, panitia lelang. Apalagi Anda bekerja di tahapan konstruksi, ya. Nah, tahapan konstruksi ketiga ini dikerjakan oleh siapa? Tanggung jawabnya siapa? Pada tahap konstruksi ini, penanggung jawabnya siapa? HSE, Pak. Ya, salah lagi. Dari tadi kan udah saya di awal sudah saya tanyakan terus kan, kok masih salah? UKK, Pak. Iya, oleh UKK ya, tanggung jawabnya itu oleh UKK. Jadi segini banyaknya pekerjaan itu mulai dari pekerjaan persiapan sampai finishing itu pelaksanaan K3-nya tanggung jawabnya oleh UKK. Ya. UKK ya. Tadi UKK bertanggung jawab kepada siapa? Direktur K3. Oleh Direktur K3, betul. Ya. Tuh ya. Nah, pada pelaksanaan ini tentunya dikerjakan oleh siapa?
Pekerjaan konstruksi dikerjakan oleh siapa? Kontraktor Boleh kontraktor. Yang memenangi tender, Pak. iya, yang ditetapkan sebagai pemenang tender. Ya. Nah, pada tahap kontraktor ikut pelelangan, itu apa yang disampaikan dokumennya terkait dengan K3? Pada saat pelelangan, apa yang disampaikan oleh kontraktor ya terkait dengan K3? Ayo. Tuh, kok. Ayo. RKK ya, Pak? Iya, yang disampaikan adalah RKK, Rencana Keselamatan Konstruksi. Ya. Tidak ada RKK, penawarannya gugur. Ya. Nanti kalau Anda masuk tim masuk tim apa istilahnya itu marketing ya di perusahaan, Anda masuk tim marketing di perusahaan, ya Anda harus buat yang namanya RKK, ya. Nah, kalau dalam RKK Anda tidak ada komponen biaya RKK, ya pasti penawaran Anda gugur, ya. Karena di Permen 21 dinyatakan ya harus ada komponen biaya yang disampaikan dalam penawaran. Nah, siapa yang bisa menyebutkan 9 komponen biaya yang harus masuk di dalam penawaran? Ayo. Ada minimal 9 komponen biaya RKK. Ada yang tahu? Ada 9 elemen biaya yang harus disampaikan di dalam RKK. Ayo, siapa yang tahu? Penyiapan rencana K3 gitu, Pak. Iya, coba. Penyiapan rencana K3 konstruksi, sosialisasi dan promosi K3, alat pelindung kerja, alat pelindung diri, asuransi dan perizinan, personil K3, fasilitas sarana kerja, rambu-rambu dan biaya lain-lain. Ya, betul ya. Jadi itu tolong dipahami betul ya. Yang saya tanya-tanyakan itu jangan sampai Anda tidak tahu ya. Ya, paling tidak pasti saya keluarkan di dalam ujian itu. Karena itu memang kompetensinya. Ya. Tidak ada biaya yang disebutkan oleh Angelin tadi, itu penawarannya gugur. Ya. Oke. Pada saat pelelangan, itu kan di awal udah saya kasih tahu ya, udah saya sampaikan, tapi Anda nggak tahu, nggak catat-catat, jadi akhirnya saya mundur-mundur lagi nih. Pada saat pelelangan akan ditetapkan kontraktor pelaksana atau pemenangnya. Ya. RKK di dalam pelelangan tadi, setelah kontraktornya dinyatakan pemenang, akan dilakukan evaluasi. Pada tahap apa dilakukan evaluasi? Ayo. Setelah dinyatakan pemenang, kontraktornya, ya, setelah dilakukan pemenang, ditetapkan sebagai pemenang, RKK-nya akan dievaluasi, ya. RKK-nya akan halo? Apa? Halo, siapa? Kenapa? Kurang jelas suaranya? Ya. Jadi RKK-nya akan dievaluasi ya oleh
PPK dan konsultan pengawas. Ya. Pada tahapan apa itu? Reconstruction meeting. Betul. Ya. Pada saat pre-construction meeting, ya. Pada saat pre-construction meeting itu apabila ya ada hal yang kurang di dalam pengendalian, maka wajib kontraktornya memenuhi, ya, melengkapi. Oke. Ya. Baik. Ya. Pada saat masa konstruksi ini, ya, setelah dilakukan evaluasi, maka dilakukan penerapan SMKK-nya. Meliputi 5 elemen tadi. Ya, yang disebutkan oleh siapa tadi? Coba, 5 elemen tadi dalam pelaksanaan konstruksi. Ya. Sakila bisa disebutkan? Halo Sakila. Ya, Sakila Pak. ada? Ya. Tadi sudah disampaikan dalam pelaksanaan konstruksi ini harus menerapkan 5 elemen. Apa saja? Penetapan keselamatan konstruksi. Apa? 5 elemen yang itu Pak yang wajib diterapkan dalam Permen 21. Apa itu? Penetapan keselamatan konstruksi, perencanaan keselamatan konstruksi. Coba yang pertama tadi apa Sakila? Penetapan keselamatan konstruksi. 5 elemen. 5 elemen apa Pak? 5 elemen yang ada di SMKK itu apa saja? Dalam kegiatan konstruksi itu harus diterapkan 5 SMKK tadi, 5 elemen SMKK. Apa coba? Penetapan kebijakan K3. Nah, kamu nggak nyimak tadi. Coba, siapa yang bisa? Dalam masa konstruksi. Ayo. Kepemimpinan dan partisipasi pekerja, yang itu Pak. Iya, itu. Ya. Terus? Perencanaan keselamatan konstruksi, dukungan keselamatan konstruksi, operasi keselamatan konstruksi, dan evaluasi keselamatan konstruksi. Ya, ya itu yang diterapkan dalam pelaksanaan masa konstruksi ini. Oke, yang pertama tadi penerapan pelaksanaan SMKK tadi, yang pertama adalah kepemimpinan dan partisipasi pekerja. Ya, Anissa coba, ada berapa kriteria itu di yang pertama? Anissa mendengar saya nggak? Dengar Pak. Ya, ada berapa kriteria? 2 Pak. Apa itu? Kepedulian pemimpin sama komitmen. Kamu buat catatan dari mana itu? Coba, di kepemimpinan itu ada berapa kriteria? Ada yang bisa jawab? Ini putus itunya atau gimana nih? Internetnya. Halo? Ini yang belum saya sapa si Aji nih. Aji mendengar saya nggak Aji? Hadir Pak. Ya. Hadir Pak. Ini Pak ya, apa kepemimpinan dan partisipasi pekerja Pak.
Ya, suara Anda kecil banget. Kenapa nih? Nah, coba pas saya deketin itu. Bentar. Ini gambarnya pada nggak ada, kenapa ya? Kalau kamera saya emang rusak, Pak. Oh, nah kamera teman kamu yang lain? Jaringan Bapak mungkin, Pak. Dari saya ya? Iya. Yang lain jalan, Pak. Ada kok Pak mukanya. Lancar ya? Jelek, Pak. Mungkin di rumah ini yang kurang bagus nih. Ya, coba Aji, ada berapa kriteria? Kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal, pengelolaan SMKK, komitmen keselamatan konstruksi, konsultasi dan partisipasi pekerja. Udah Pak itu Pak. Apa? Coba yang lain, bisa nggak? Yang lain? Yang pertama itu apa? Kepedulian pimpinan Terhadap isu eksternal dan internal. Nah iya, terhadap isu eksternal dan internal. Terus yang kedua? Organisasi pengelola SMKK. Itu ya. Coba yang lain dibetulkan catatannya. Ya. Jadi di elemen pertama itu yang harus dilakukan pada saat konstruksi tadi, masa konstruksi, pemimpin itu sekarang harus peduli terhadap isu eksternal dan internal dan harus datang ke proyek sekarang. Zaman dulu kalau jadi pimpinan, direktur tuh nggak pernah datang ke proyek. Sekarang didorong harus dia datang ke proyek. Ya. Makanya harus apa tadi yang pertama, kepedulian terhadap isu eksternal internal dan organisasi pengelola SMKK tadi. Oke, ya. Yang kedua, Brian, tahu nggak Brian? Halo Brian, mendengar saya nggak? Ah, ya dengar Pak. Ya. Yang kedua tadi apa Mas elemennya? Ayo, yang kedua elemennya apa? Ya, Anda nggak nyemak nih. Iya Pak, belum nyatet Pak. Kamu ngapain aja dari tadi? Saya baru nulis yang pertama. Ketinggalan. Oke, ya. Coba Ray ya, tahu nggak Ray? Ayo Ray. Yang kedua apa tadi Ray? Perencanaan keselamatan konstruksi. Ya, ada berapa kriteria itu? Justru Anda harus tahu tuh kriteria-kriterianya karena itu yang harus dilaksanakan. Siapa yang tahu? Coba. 3 ya Pak. Apa aja coba? Identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian dan peluang, rencana tindakan, sama standar dan peraturan perundangan. Iya, ya. Termasuk sasaran dan program. Ada nggak? Iya ada Pak. Iya. Sama rencana tindakan. Iya. Itu yang elemen kedua. Sekarang elemen yang ketiga apa? Saya bisa jawab tadi. Elemen ketiga siapa yang bisa jawab? Penerapan dukungan keselamatan konstruksi, Pak. Kriterianya apa, Mbak? Sumber daya berupa peralatan, material, dan biaya. Yang kedua, kompetensi, kepedulian, komunikasi, informasi terdokumentasi. Ya, nanti harus ada itu contoh-contohnya nanti ya. Harus tahu itu maksudnya. Baik, yang keempat. Siapa? Aldina, Fatia. Yang keempat apa Mbak? Kamu panggilannya Mbak Fatia apa Mbak Aldina? Aldina Pak. Aldina, ya. Apa Mbak yang keempat tadi? Yang keempat, operasi keselamatan konstruksi. Terus kriterianya apa? Kriterianya perencanaan dan pengendalian operasi. Yang kedua, kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat. Ya. Jadi di masa konstruksinya nanti ini harus sudah siap dengan perencanaan tanggap daruratnya, emergency planning. Ya, nanti kita habis ini setelah kuliah yang
K3 konstruksi ini kita akan belajar itu. Oke. Yang terakhir apa? Evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Ya, ada berapa kriteria? Ada 3, Pak. Apa itu? Pemantauan dan evaluasi, tinjauan manajemen, dan peningkatan kinerja keselamatan konstruksi. Ya, itu nanti dalam pelaksanaan konstruksi ini harus ada sistem inspeksi dan audit. Ya, di dalamnya itu nanti ada inspeksi dan audit. Ya. Itu butuh tenaga kerja yang kompeten, ya. Banyak sekali ya nanti yang harus Anda pahami. Ya, itu di sini semua nih. Di masa konstruksi ini akan diterapkan, ya. Terus pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini akan selesai kalau ditandai dengan serah terima pekerjaan konstruksi yang biasa disebut dengan apa? PHO. Apa itu PHO? Ayo, apa itu PHO? Ini Professional handover. Proportional handover, ya. Kondisi pekerjaannya apakah sudah 100% ataukah masih belum 100%? Progres harus 100%. Ya, pekerjaannya harus sudah 100% ya. Itu dilakukan PHO, Professional Handover, ya. Dan saat penyerahan Professional Handover itu ada serah terima pertama ya. Pada saat serah terima pertama PHO itu harus didampingi oleh ahli K3. Ya, harus didampingi oleh ahli K3. Sebelum PHO biasanya diawali dengan kegiatan apa? Sebelum PHO biasanya diawali dengan pekerjaan apa? Ayo. Commissioning test. Iya, diawali dengan commissioning test. Ya, ini tahapan-tahapan ini jangan sampai nggak tahu ya. Nah, itu justru nanti akan mempelancar Anda. Kalau Anda melamar pekerjaan, ditanya-tanya itu Anda sepertinya nanti kalau itu lancar, Anda dianggap sudah paham. Ya, dibanding Anda nanti nggak tahu. Oke. Setelah PHO, ya, berjalan selama 3 bulan atau 100 hari, dilakukanlah serah terima terakhir. Nah, 3 bulan itu disebut pada masa apa? 3 bulan itu disebut dengan masa apa? FHO, Pak. Loh, 3 bulan. 3 bulan. Pekerjaan pemeliharaan. Ya, pada tahapan pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan itu tidak boleh ditinggalkan oleh ahli K3-nya. Jadi ahli K3, petugas K3 dalam masa pemeliharaan harus masih tetap di proyek. Ya, pekerjaan akan diakhiri setelah 3 bulan tadi dengan kegiatan apa? Dengan kegiatan FHO. FHO. Ya, apa itu FHO? Final handover. Final handover, ya. Itu. Jadilah berakhir sudah FHO pada saat final handover itu. Nah, kegiatan konstruksi sudah tidak ada lagi. Masuk tahapan apa? Masuk tahapan apa? Pengoperasian bangunan. Iya, pengoperasian bangunan ya. Masa pengoperasian bangunan ini dilakukan oleh manajer operasional bangunan. Ya, misalnya hotelnya sudah dioperasikan oleh manajer hotel, rumah sakitnya udah dilakukan oleh manajer rumah sakit, ya, dan sebagainya, ya. Nah, di sini harus ada yang namanya rencana keselamatan operasi bangunan, ya. Jadi sudah beda lagi orangnya, ya. Dan Anda bisa di sini, ya. Kalau Anda tidak bekerja di proyek, boleh bekerja di sini. Di perhotelan, boleh Anda kerja di sana. Bagian tentang K3 bangunannya, ya. Atau Anda bekerja di perhubungan, atau Anda bekerja di hotel
rumah sakit, di pelabuhan, dermaga, pelabuhan udara boleh. Ya di sini Anda sebagai ahli K3-nya. Ya. Nah, saat bangunannya umurnya sudah tercapai dan dilakukan renovasi maupun pembongkaran, ini juga masih butuh ahli K3. Ya. Jadi untuk ahli K3 itu tidak ada batasnya ya. Ahli K3 itu ya, ada di segala tahapan. Ini yang menarik untuk K3 ini. Ya. Oke, tadi sudah Anda sebutkan semua ya, SMKK-nya meliputi 5 elemen tadi ini. Ya. Nah, Anda itu bekerja di sini, ya. Anda bisa bekerja di bangunan gedung. Ya. Bangunan gedung itu penuh dengan risiko, ya, maka harus ada ahlinya. Ya. Atau mungkin juga Anda bisa bekerja di bangunan lepas pantai, ya. Ini di tengah-tengah laut ya, membuat bangunan seperti ini. Ya, biasanya tentang pengeboran minyak ya di sini ya. Ini K3-nya luar biasa nih ya. Atau Anda bekerja di proyek-proyek untuk membuat bangunan simpang susun ya. Nah, ini adalah bangunan simpang susun yang ada di Bali ya. Anda sudah studi khusus apa belum, atau studi apa istilahnya? Yang sudah ya? Belum, Pak. Iya. Kemana itu kemarin? Belum, Pak. Oh, belum. Ya, itu bisa kalau Anda nanti ke Bali, mudah-mudahan sudah diizinkan ya. Nah, ini bisa melewati tol yang ada di atas laut semuanya ya. Atau Anda bekerja di proyek-proyek konstruksi seperti terowongan ini ya. MRT sudah selesai, sebentar lagi disusul ya, dengan terowongan-terowongan yang ada di Indonesia akan banyak nanti ya, dengan keberhasilan MRT ini. Ini K3-nya luar biasa ini ya. Atau Anda bisa juga bekerja di jembatan ya, bentang panjang ini yang menggunakan kabel stay. Nah, ini rencana pemerintah, pulau-pulau yang ada di Indonesia ya, terutama pulau-pulau kecil yang ada di sekitar pulau besar, akan disambungkan dengan jembatan-jembatan seperti ini. Ya. Ini sudah mulai banyak di Indonesia. Anda bisa bekerja di sini. Atau pekerjaan-pekerjaan SDA, sumber daya air. Nah, ini bendungan, membendung antara bukit sebelah kiri ini dan bukit sebelah kanan. Ya. Nanti dibendung, airnya banyak sekali. Ya. Nanti airnya digunakan untuk energi. Ya. Ini saya foto sendiri nih, bendungan ini saat saya melakukan audit di waduk atau bendungan di Semarang ini ya. Ini membendung 2 bukit ya. Ini kedalamannya sampai 100 meter. Nah, ini luar biasa. Oke. Nah, dengan latar belakang itulah ya, kegiatan konstruksi menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, antara yang menyangkut aspek keselamatan kerja dan lingkungan. Ya, seperti ini pekerjaan-pekerjaan baja ini, ya. Nah, ini sangat membahayakan, ya. Nah, bagaimana supaya orang tidak jatuh, ya. Meskipun orang ini sudah menggunakan helm, menggunakan body harness dan sebagainya, tapi kalau body harness-nya tidak ada cangkolannya, ya nggak ada gunanya. Ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kegiatan konstruksi harus dikelola dengan memperhatikan standar dan ketentuan K3 yang berlaku. Ya, jadi peraturan perundang-undangan itu menjadi penting ya, peraturan-peraturan perundang-undangan menjadi penting. Ya, karena kita tidak bisa mengabaikan ya. Maka selalu saya kaitkan materi-materinya dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Karakteristik proyek yang Anda pahami tentunya, waktu proyek yang terbatas. Ini juga berpengaruh terhadap K3. Ya.
jangka waktu yang sangat singkat, ada mulai ya sampai berakhir ya tadi ya. Dan itu setiap tahapannya harus betul-betul dikendalikan ya terhadap potensi bahayanya. Kedua, hasil yang tidak berulang ya. Jadi hasil selesai itu diterapkan di proyek lain di lokasi lain, potensi bahayanya berbeda lagi ya. Di sini artinya apa? Produk suatu proyek hanya sekali, bukan produk rutin. Beda dengan pabrikasi ya. Pabrikasi itu berulang-ulang. Contohnya pabrik sepatu ya. Tiap hari bikin sepatu itu terus ya. Tapi kalau proyek konstruksi, hari ini pekerjaan pondasi, besok mungkin pekerjaan kolom, besok lagi pekerjaan dak, besok lagi pekerjaan atap, nah itu tidak ada yang berulang. Ya. Itu yang membedakan. Jadi sepertinya untuk K3 di pabrikasi itu lebih mudah daripada yang dikonstruksi. Yang ketiga, mempunyai tahapan kegiatan berbeda-beda dengan pola di awal sedikit, berkembang makin banyak, dan memuncak terus menurun dan berhenti. Itulah proyek sipil ya. Pekerjaan persiapan masih sedikit, orang-orangnya, pekerjaan pondasi juga tidak terlalu banyak, terus ya, sampai puncaknya baru nanti menurun dan berhenti. Proyek selesai. Intensitas kegiatan, tahapan perencanaan tadi sudah saya sampaikan. Banyak ragam kegiatan memerlukan klasifikasi dan beragam pula. Ini nanti menjadi modal informasi untuk menyusun identifikasi. Ya, setiap lahan, lokasi, proyek tertentu itu juga mempunyai potensi bahaya sendiri. Spesifikasi proyek tertentu artinya persyaratan yang berkaitan dengan bahan, alat, dan sebagainya, itu juga sangat berbeda dengan pabrikasi tadi. Ya. Di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu terkait dengan jasa konstruksi, itu ditetapkannya adanya bab dan pasal-pasalnya tentang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi. Yang selanjutnya disingkat dengan K4 konstruksi. Ya, K4 konstruksi itu keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi. Ya, K4 itu ya. Nah, ini harus terpenuhi semua. Ya. Harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas hasil pengkajian, perencanaan, dan perancangannya, rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan atau pembangunan kembali. Yang hasilnya adalah pelaksanaan suatu proses pembangunan, termasuk pemeliharaan, pembongkaran, atau pembangunan kembali. Yang D, penggunaan material. Sedangkan yang E adalah hasil layanan jasa konstruksi. Baik, saya lanjutkan. Nah, tentunya ini tujuan K3, ya, tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 1970, saya harapkan Anda sudah paham ya. Dari awal sudah saya pernah sampaikan. Nanti kalau ditanya tujuan Undang-Undang Nomor 1 1970 itu diadop untuk aturan-aturan yang lain ya. Nah, ini sekelompok peraturan perundang-undangan yang saya kelompok-kelompokkan dan ini hanya contoh ya. Masih banyak yang lain yang belum bisa dimasukkan sini ya. Ini hanya contoh. Yang penting undang-undang ini Anda sudah kuasai semua. Ya, banyak lagi yang undang-undang yang lain ya. Tapi nggak saya masukkan. Yang penting tidak Anda harus tahu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ya. Terus ada peraturan-peraturan pemerintah ya. Peraturan pemerintah itu yang terkait dengan K3 ya. Sistem manajemennya itu di nomor 50 tahun 2012 ya. Nah, kalau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini setiap undang-undang ini ada PP-nya ya. Nah, PP-nya untuk Nomor 2 Tahun 2017 itu adalah PP Nomor 22 Tahun 2020 ya. Terkait dengan pelaksanaan jasa konstruksi tadi. Terus ada peraturan-peraturan menteri ya. Peraturan menteri itu tidak hanya menteri PUPR ya, tapi menteri teknis yang lain ya, seperti menteri tenaga kerja,
Menteri SDM, Menteri Kesehatan, dan lain-lain ya. Silakan dimasukkan dan operasional daripada peraturan menteri ini ada SE ya, ada IK dan sebagainya. SE itu adalah apa? Surat edaran ya. Kalau KEP itu keputusan menterinya. Nah, ini ya. Baik. Ya, kalau Anda mau download ya akan dapat buku peraturan K3 sebesar ini ya. Ini bukunya. Dan ini masih versi lama, versi baru tentunya sudah mengadopsi aturan-aturan yang baru. Kalau yang ini masih belum. Baik ya, nanti dilanjutkan itu untuk peraturan perundang-undangannya. Nah, ini saya pengen pahamkan pada Anda saat Anda bekerja di pekerjaan konstruksi tadi ya, pada tahap pelaksanaan ada pengelolaan sumber daya ya. Pertama tenaga kerjanya harus dikelola ya, karena dia juga potensi bahaya. Alat ya, alat itu mulai dari alat pertukangan sampai alat besar ya, harus dikelola dengan baik sesuai dengan elemen nomor berapa tadi ini alat? Sesuai dengan elemen nomor nomor 5. Nomor 3 ya, dukungan ya. Anda jangan lupa itu ya. Ada alat mulai alat pertukangan sampai alat besar ya, potensi bahaya semua. Ini sumber-sumber bahaya. Material juga sumber bahaya ya. Material berupa cairan, liquid, berupa padat, berupa gas ya. Semua ya, terutama material B3 ya. Material B3. B3 itu apa? Bahan berbahaya dan beracun ya. Lingkungan ya. Proyek ini akan menimbulkan dampak pada lingkungan, maka Anda harus tahu lingkungan itu juga menjadi sumber bahaya. Ya. Nah, sumber bahaya ini harus dikelola ya. Termasuk prosesnya ya. Prosesnya itu bagaimana ngecor, bagaimana memasang precast ya dan sebagainya. Itu biasanya dikenal dengan pengelolaan manajemen konstruksi. Tujuannya apa mengelola dengan manajemen konstruksi? Masih ingat? Tujuannya apa? Semua sumber daya tadi dikelola dengan menggunakan manajemen konstruksi. Tujuannya untuk? Mencapai BMW Plus, Pak. Ya, tujuannya untuk mencapai BMB ya. Itu paradigma dulu. Biaya, mutu, dan waktu. Nah, BMW apa? Manajemen konstruksi ini dia belum melakukan pengelolaan terhadap dampak-dampaknya ya. Ada dampak, ada polusi, ada sampah-sampah ya. Ya, terhadap apa? Risiko tenaga kerjanya, risiko alat, material, lingkungan, dan proses. Nah, itu harus terintegrasi dengan SMK 3 atau terintegrasi dengan SMKK ya, pada satu proyek. Nah, bisa membuat SMK 3 dengan baik dan SMKK dengan baik kalau ditambah lagi satu keilmuan yang namanya manajemen risiko. Ya. Nah, akhirnya paradigma yang tadi berubah menjadi BMB Plus ya. Ya, BMB Plus biaya, mutu, waktu, dan zero accident. Itu ya. Kalau tidak dilakukan dengan baik, maka akan terjadi yang disebut dengan unsafe condition. Unsafe condition itu adalah kondisi-kondisi yang tidak aman. Atau unsafe action. Artinya para pekerja kita ini, yang Anda lihat di sini, ini bekerja dengan tindakan tidak aman. Nah, kondisi tidak aman, tindakan tidak aman itu bisa mengakibatkan accident. Ya, kalau ada accident berarti ada kerusakan properti yang sangat besar dan ada korban jiwa.
luka maupun kematian. Itu ya. Nah, ini sebagai contoh crane terbesar di dunia ya, di Masjidil Haram waktu itu ada musibah, crane roboh dan korbannya cukup banyak. Ya. Korbannya jamaah yang mau menunaikan ibadah haji banyak yang tertimpa crane ini. Ya. Nah, ini bukan musibah ya yang dari kacamata ahli K3-nya, tapi ini menjadi keteledoran ya. Nah, seharusnya tidak terjadi seperti ini kalau apa? Pengendalian mengikuti hierarki. Ayo coba pengendalian mengikuti hierarki. Ada yang bisa jawab hierarki pengendalian? Siapa yang bisa jawab hierarki pengendalian? Yang eliminasi substitusi gitu, Pak. Iya. Ya, coba apa itu? Hierarki pengendalian itu apa saja? Eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administrasi, sama pengendalian APD. Ya, ya. Jadi kalau 5 tahapan hierarki pengendalian dilakukan, ya tidak akan terjadi. Contohnya, crane yang sangat besar ini roboh, ya, karena adanya angin yang sangat besar dan adanya badai gurun pasir ya. Nah, ini kalau tahu informasi bahkan terjadi badai dan sebetulnya sudah ada informasinya. Ini kalau diturunkan crane-nya ini nggak akan terjadi roboh seperti ini ya. Kalau tahu bahwa itu musim haji misalnya ya ininya diturunkan dulu tidak operasi berarti kita eliminasi ya, menghilangkan, itu juga akhirnya tidak menimbulkan kecelakaan seperti ini ya. Banyak lagi contoh, ini yang di Lombok. Saya datang sendiri ke sini karena investigasi ya. Jembatan yang mau dicor tinggal 4 meter ya, mau berakhir ternyata roboh ya. Roboh, cor-coran betonnya mengecor para pekerja. Ya, itu ada yang korbannya ada 3 orang kalau nggak salah, berapa orang ya. Nah, ini di sini. Apalagi ini coba mau memotong girder jembatan ya. Kalau nggak tahu prosedurnya ya dia malah kecepit ini ya. Ini membahayakan. Nah, pada tahun 2017 awal akhir sampai 2018 awal kecelakaan infrastruktur berturut-turut ini ya. Girdernya pada roboh ya. Ini membahayakan. Ya, begitu juga pada pekerjaan gedung ya. Saat mengecor lantai ambruk semua seperti ini ya. Begitu juga waktu pembangunan hanggar pesawat di Sultan Hasanuddin ya. Sehingga ini mungkin metode pelaksanaannya tidak betul ya, kerangka bangunannya roboh semuanya. Banyak terjadi ya. Itu yang harus Anda pahami. Nah, hal seperti ini jangan sampai terjadilah mulai sekarang ya. Orang bekerja nih ya mengabaikan risikonya ya. Bekerja sampai seperti itu, ini membahayakan. Ya. Ini begitu juga proyek di Jakarta ini roboh saat dicor
Jadi dari hasil kajian ILO, ya ILO itu apa? International Labour Organization, ya. Jatuh paling banyak, ya 26%, terbentur 12%, tertimpa 9%, ya mesin, alat dan lain-lainnya, ya. Ini boleh Anda pakai untuk tugas akhir, ya. Anda lakukan penelitian kembali. Penyebab utama kecelakaan kerja konstruksi, karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik, tadi ya, lokasi dan lingkungan proyek konstruksi yang berbeda-beda, pengaruh cuaca pada pelaksanaan proyek konstruksi, waktu pelaksanaan proyek yang terbatas, itu ya, itu harus dipahami. Ya, masih sama ya penyebabnya, tenaga kerja, peralatan, material, metode kerja tadi ya. Oke, terus faktor lain itu bisa lemahnya pengawasan, kurang adanya kuantitas ketersediaan alat pelindung diri, penggunaan metode peralatan yang kurang tepat, tidak dilibatkan tenaga ahli, kurang disiplin para tenaga kerja, ya. Nah, ini mengakibatkan hal-hal yang membahayakan, ya. Ini harus dipahami. Faktor lainnya, ya, tidak adanya iradisi. Iradisi sekarang menjadi HIRAO atau IBPRP, ya. Kalau dulu IBPRPR, ya. Iradisi, Hazard Independent Risk Assessment Dependent Control, atau identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risikonya. Ya, sekarang sudah berubah. Nah, kalau JSA-nya masih tetap. Kapan JSA dibuat? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Kapan JSA dibuat? Kapan JSA bisa dibuat? Harus dibuat? Ayo. Setiap pekerjaan mau dimulai, Pak. Terus? Apalagi? Udah saya berikan belum teorinya? Kemarin sepertinya udah. Belum, Pak, kalau teorinya. Hah? Formulir JSA-nya udah belum? Oh, iya, formulirnya udah. Iya, kalau formulirnya udah pasti. JSA dibuat kapan pasti ada. Orang itu slide-nya di atasnya formulir kok. Anda lihat. Ayo, JSA, kapan dibuat? Dibuatnya setiap ada pekerjaan baru, setiap ada pekerjaan dengan resiko tinggi, dan setiap ada alat yang berpindah. Iya, ya. Jadi JSA itu harus dibuat, ya. Setiap penggunaan alat-alat berat itu harus ada JSA. Setiap pekerjaan dengan berisiko tinggi harus ada JSA. Setiap alat berpindah itu harus ada JSA, ya. Semua pekerjaan risiko sedang dan besar wajib ada JSA, job safety analysis, ya. Itu ya. Baik, ya, saya lanjutkan. Ya. Nah, ini dari Permen nomor 180 K3 pada konstruksi bangunan ini, mulai dari ketentuan, tempat kerja, perancah, tangga, ini semua. Ini ada ketetapannya. Ya. Nah, strategi di dalam menyusun identifikasi bahaya, kemarin Anda sudah diajarkan, itu pegangannya adalah dokumen tender, ya. Dokumen tender. Dokumen tender itu antara lain adalah BQ. BQ yang ada di sini, Anda harus breakdown, ya. Anda harus lakukan WBS, work breakdown structure, ya. Mana-mana pekerjaan yang tidak terlihat di sini, ya, tidak ada kemungkinan memang itu ada, ya. Kalau Anda sudah lakukan WBS. Contohnya pekerjaan beton. Pekerjaan beton itu pasti ada pekerjaan perancah. Pekerjaan perancahnya tidak terlihat di dalam BQ, ya. Ya, tidak terlihat karena perancah itu adalah alat, metode, ya. Jadi tidak masuk ke situ. Nah, sebagai ahli K3-nya harus bisa melakukan WBS, work breakdown structure. Setelah dilakukan breakdown structure, barulah dimulai dengan menyusun identifikasi bahayanya dan risikonya, ya, dengan iradisi atau IRAO, ya.
Nah, dari situ ditindaklanjuti dengan JSA untuk yang berisiko besar tadi. Ya, setelah dibuat JSA-nya, lanjutan daripada JSA biasanya membuat daftar simak atau checklist, ya. Daftar simak atau checklist inilah yang akan dibawa ke lapangan, ya. Harus tercek semuanya, ya. Baru ada izin kerja lanjutannya. Nah, ini K3 pada pekerjaan tanah, ya. Ini jenis pekerjaannya, ya. Ini macam-macam ya, ada galian, timbunan, pemadatan, ya. Pekerjaan di bawah tanah, ada lempung basah, lempung kering dan sebagainya, ya. Nah, ini ada contoh di Bandung waktu itu pekerjaan pemasangan pipa untuk air bersih kota, menelan korban ya karena longsor ya tanahnya. Nah, karena penggalian pipanya sangat dalam. Ini membahayakan. Ya. Harus Anda bisa mengidentifikasi untuk pekerjaan tanah, ya, misalnya longsor, runtuh, akses licin, terperosok dan sebagainya. Jenis kecelakaan akan terlihat seperti ini. Ini pengendaliannya seperti ini. Baik. Ya. Ini pekerjaan pemancangan, pondasi tiang pancang, ya. Anda bisa melihat di sini, ya, pekerjaan tiang pancangnya roboh, niban alatnya sendiri, ya. Ini yang membahayakan ya. Nah, identifikasi bahayanya bisa kren amblas, kabel putus, alat terguling, pekerja terbentur, tiang pancang lepas, ya. Nah, ini pengendaliannya nanti apa? Ya, pengendalian. Itu ya. Ini harus hati-hati. Anda bisa bayangkan mengangkat gider sebesar ini ya, tentunya harus ada perencanaannya ya. Perencanaan. Nah, untuk ini tolong nanti belum saya ganti ya, saya lupa ini. Untuk semua aturan pengangkatan oleh alat angkat angkut, termasuk alat berat, ini permennya tolong diganti. Yang benar permen nomor berapa? Kemarin sudah saya sampaikan. Ini belum sempat saya buat, saya betulkan tadi. Ayo, permen nomor berapa? Yang tahu? Pesawat angkat-angkut? Nomor 8 tahun 2020. Iya. Nomor 8 tahun 2020 ya. Kalau nanti dibetulkan. Ya. Ini mulai dari perencanaannya harus dibuat dulu ya. Untuk apa? Pengangkatan gider ya. Ini Anda bisa bayangkan kalau sudah di ketinggian jatuh, dia pecah, ya sudah nggak bisa digunakan juga. Jatuh di bawahnya ada orang, ya ketiban ya meninggal juga. Ya, ini harus betul-betul aman semuanya. Hati-hati bekerja dengan alat yang memanjang, ya meninggi, ya kemungkinan ada lintasan aliran listrik ya. Nah, kalau ada lintasan aliran listrik, jarak paling aman itu sekitar 7-10 meter. Kalau arusnya besar. Kalau arusnya sedang bisa sampai 3 meter, sampai 5 meter. Ya, itu adalah daerah medan magnet. Ya. Nah, saat pengangkatan pada pekerjaan konstruksi harus diketahui batas angin, ya, batas kecepatan angin ini harus diperhatikan, ya. Saat pengoperasian kren 16 km per jam aja udah dipertimbangkan, ya, atau 10 knot. 32 km per jam, 20 knot itu daya angkat stabilitas kren. Ya, 48 km per jam, seluruh kegiatan dihentikan.
Ini kalau meningkat terus ya harus dihentikan. Nah, dalam membuat lifting study ya, untuk pengangkatan itu dibuatkan lifting study, dilakukan prosesnya ya, itu untuk kegiatan medium risk, high risk, dan critical extreme risk ya. Nah, ini nanti dibaca yang masuk medium apa, high risk apa, critical apa. Ya. Baik. Terus pekerjaan konstruksi yang lainnya adalah biasanya ketika pada pekerjaan perancah, ini risikonya pekerjaan perancah, sudah dituliskan, Anda bisa nanti pelajari, terus pengendalian masing-masing apa. Ya, ini Anda sudah bisa membaca nanti. Oke, nah ini saat ada pekerjaan pengecoran, ya, Anda harus bisa analisa, ya, identifikasi bahayanya dulu, pengendalian risikonya apa. Ya ini ya, nanti dilihat. Nah, untuk tebal daripada pengecoran ini, ya, pada beton segar, gitu ya, itu berapa tebalnya ini yang diizinkan? Karena kalau tidak tahu, ada material yang sudah ditumpukan di atas sebagai sting, ada orang, ada alat, itu bisa ambruk seperti tadi. Ya, bisa ambruk seperti tadi. Berapa tebalnya ini? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, ya. Tebalnya ini adalah 3D, ya. Jangan sampai melewati 3D. 3D, D-nya adalah tebalnya plat, ya. Kalau tebalnya plat 12, berarti penumpukan ini tidak boleh lebih dari 32 cm atau 36 cm, ya. Itu rumusnya ya. Pengalaman lapangannya seperti itu, ya. Jadi jangan sampai menggunung itu bebannya terkonsentrasi, akhirnya roboh bangunannya. Ya. Terus ada pekerjaan baja, ya. Pekerjaan baja itu saat pengangkatan itu dikatakan sering terjadi seling putus. Nah, Anda sebagai orang politeknik harus tahu yang disebut dengan seling, ya. Nah, ini ada gambar keren, ya, mudah-mudahan terlihat. Yang dikatakan seling adalah yang bagian mengikat benda yang diangkat ini, diikat di sini, semuanya yang di bawah hook itu adalah cangkolannya ini, semua yang di bawah hook ini, tali-talinya ini disebut adalah seling. Putus seling berarti putus di daerah sini. Ya. Sedangkan bagian atasnya ini sampai ke bawah sini ya, itu namanya WR, wire rope. Ya. Seling itu pada bagian sini, ya, bagian bawah daripada hook, bagian atas pada hook itu namanya WR, wire rope. Ya. Nah, itu ada batasan-batasannya, ya. Tadi ya, untuk medium risk, high risk, dan critical risk, ya. Jadi ini ada tadi untuk baja putus seling, ya. Ini ya, ini yang diputus seling ya di bawahnya ini semua. Apa? Hook ya di sini ya. Ini gambar ini adalah seling. Pastikan seling kuat, ya. Itu pastikan sambungan kuat, pastikan selingnya masih layak dipakai, ya. Nah, seling ini adalah wilayahnya bagian pengikatan. Bagian pengikatan dengan alat-alat seling tadi itu
itu yang disebut dengan rigor. Dengan rigor, ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Jadi ada beberapa, ya. Anda bisa catat untuk pengangkatan itu tadi ada selain angin, terus juga harus diperhatikan SBL. Anda catat SBL, ya. Saat pengangkatan itu tidak boleh melewati angka SBL. SBL itu adalah shift working load. Setiap alat ada SBL-nya. Ya. Setiap alat pasti ada SBL-nya. SBL itu adalah shift working load, tidak boleh terlampaui. Ya. Itu saat pengangkatan. Ya, yang harus diperhatikan pada saat pengangkatan adalah sistem pengikatan beban yang diangkat. Ya. Sistem pengikatan beban. Oleh siapa tadi? Ada yang tahu? Oleh siapa? Rigor, Pak. Oleh rigor, ya. Nah, tugas Anda buka di Permen 08 tahun 2020, tugas dan tanggung jawab operator dan rigor, ya, serta teknisinya untuk masing-masing operator. Ada berapa kelas operator? Ada berapa kelas operator? Mbak Cindy. Halo Mbak Cindy. Halo Mbak Cindy. Iya Pak. Ya. Apa pertanyaan saya Mbak Cindy? Pertanyaan saya tadi apa? Ada berapa? Ya, Anda nggak nyimak sih soalnya ngobrol sendiri. Ya. Claudia tahu nggak? Pertanyaan saya tadi apa? Ada berapa operator, Pak? Ya. Tahu nggak ada berapa operator? Enggak, Pak. Ya. Yang lain? Ada berapa kelas operator? Ya. Semua tugasnya cari ya kelas operator dan tugasnya serta tugas daripada rigger dan teknisi. Ya. Sehingga Anda tahu persis nanti kalau di lapangan ya, mereka tugas-tugasnya tuh seperti apa. Karena itu yang sering terjadi kecelakaan. Ya, tidak mengetahui tugas dan kewenangannya. Begitu ya. Baik. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Ya, kalau nggak ada, kita akhiri ya. Anda belajarlah, jangan nggak belajar udah ininya materinya udah jauh, Anda yang awal-awal masih banyak yang nggak paham. Ya, tolong dipelajari ya supaya Anda paham betul itu. Baik, kita hari ya. Kuliah hari ini, kalau memang nggak ada pertanyaan ya, kita lanjutkan minggu depan lagi ya. Ini semester ini sepertinya nggak terasa kuliahnya, sudah mendekati akhir semester. Ujian akhir semesternya kapan? Februari, Pak. Januari, Pak. Januari. Pertengahan. Ya, saya ingatkan tugas-tugas Anda harus segera diselesaikan. Tugas kelompok juga harus diselesaikan, ya. Jangan sampai tidak membuat tugas nanti nilai tugas Anda tidak ada, bagaimana mau dapat A ya. Oke. Ya, saya rasa itu kita akhiri, tetap menjaga kondisi Anda ya. Anda adalah orang di keluarga yang bisa menyampaikan ya betapa pentingnya K3 di rumah ya untuk dipraktekkan sehari-hari. Tetap jaga terhadap kondisi
Jangan sampai ada yang terkena COVID-19 ya. Sehat bersama keluarga. Demikian saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, sama-sama. Jangan lupa absen ya.